Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Anggur Merah PWKA dengan saya Dian Cikazalia NIM 119220032 dan rekan Saya Rukmaida Pardede NIM 119220053. Saya Tamara Salsa Stefani NIM 119220044. Saya Swati Tamuna NIM 119220038. Saya Nabila Ferdiana dengan NIM 119220085. Saya Bernadette Kantasoid dengan NIM 119220055. Saya Ismail Makarnisa dengan NIM 119220066. Saya Vera Valencia dengan NIM 119220028. Saya Jasmine Amelia Anjani dengan NIM 119220083. Dan saya Lakson MPY dengan NIM 119220091 akan membuka presentasi hari ini yang berjudul Minimnya Fasilitas bagi Pejalan Kaki di Jalan Raden Intan di Bandar Lampung. Outline pembahasan dari presentasi kali ini adalah yang pertama yaitu latar belakang, yaitu kenapa kita mengambil masalah ini. Dan yang kedua adalah kerangka masalah. Kemudian yang ketiga itu tujuan dan sasaran dari pengambilan masalah ini. Kemudian yang keempat adalah outputnya. Kemudian yang kelima itu konsep ideal yang kita pakai untuk mendukung permasalahan yang kita ambil ini. Kemudian yang keenam adalah tabel kebutuhan data, yaitu data apa saja yang kita butuhkan untuk mendukung permasalahan ini. Kemudian yang terakhir adalah rencana kerja, yaitu rencana yang akan kita lakukan saat melakukan kegiatan survei nanti. Dan saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dan konstelasi wilayah di Jalan Raden Intan. Jalan Raden Intan merupakan jalan arteri utama yang terletak di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Jalan ini sangat besar secara relatif, dan jalan ini hanya memiliki satu arah. Dan jalan ini juga sering dipakai untuk acara Car Free Day setiap hari Minggu, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, apa sih masalah yang kita temukan dari jalan ini? Jadi setelah kita melakukan survei singkat untuk mencari masalah, kita menemukan masalah, yaitu kenapa jalan sebesar ini, di kota sebesar ini, dan cukup maju dibanding kota lainnya di Pulau Sumatera, itu fasilitas bagi pejalan kakinya sangat minim. Dan apa sih yang menyebabkan itu? Jadi kami penasaran, kenapa sebagai jalan yang sangat besar, di kota besar, itu memiliki fasilitas pendukung untuk pejalan kaki yang sangat minim. Jadi isu yang kami angkat yaitu minimnya fasilitas pejalan kaki di Jalan Raden Intan. Dan masalah yang kami peroleh dari isu tersebut yaitu yang pertama, kurangnya jembatan penyeberangan orang bagi pejalan kaki. Yang kedua, kondisi trotoar yang kurang ideal dan tidak ramah untuk semua kalangan, contohnya kaum disabilitas. Yang ketiga, keadaan zebra cross yang kurang terlihat bagi pengendara kendaraan. Dan yang keempat yaitu penyalahgunaan dan pelanggaran fungsi trotoar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka pikir. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kerangka pikir masalah. Kerangka pikir masalah itu kelompok kami buat sebelumnya adalah setelah kami telaah, kami menemukan dua akar permasalahan dari penelitian kami kali ini, yaitu kurangnya kepedulian pemerintah terhadap fasilitas pejalan kaki di Jalan Raden Intan dan kurangnya masukan dari pejalan kaki kepada pemerintah atas tersedianya fasilitas tersebut. Kami menemukan dua masalah utama dari penelitian kami kali ini, yaitu yang pertama adalah kurang memadainya fasilitas pejalan kaki di Jalan Raden Intan, serta kurangnya keamanan dan kenyamanan pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas tersebut. Dari masalah utama yang pertama, kami menemukan beberapa masalah lainnya, seperti kurang tersedianya fasilitas untuk menyeberang, yaitu kurangnya JPO dan kurangnya zebra cross. Trotoar pun lebarnya sangat sempit, sehingga menyulitkan pejalan kaki untuk berjalan, dan permukaannya pun tidak rata, serta belum adanya fasilitas untuk kaum disabilitas dan untuk ibu hamil. Trotoar juga sering disalahgunakan oleh pedagang kaki lima, yaitu digunakan untuk berjualan, dan juga dalam beberapa kasus kami menemukan bahwa trotoar sering digunakan untuk pengendara motor mempercepat laju kendaraan mereka ketika terjadi kemacetan. Masalah utama yang kedua adalah kurangnya kenyamanan dan kurangnya keamanan pejalan kaki ketika akan menggunakan fasilitas tersebut. Pejalan kaki lebih cenderung menyeberang tidak menggunakan zebra cross dan JPO karena ketersediaannya sedikit. Oleh karena itu, risiko kecelakaan lalu lintas pun meningkat dan waktu akan terbuang sia-sia karena pejalan kaki akan membutuhkan waktu lebih lama jika akan menyeberang tidak menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Oleh karena pejalan kaki tidak dapat menggunakan fasilitas mereka dengan baik, maka hak pejalan kaki sudah direbut dan mereka tidak dapat menggunakan fasilitas dengan nyaman. Akibatnya, pejalan kaki akan berjalan di bahu jalan dan akan menyulitkan kendaraan lain serta pejalan kaki jika ingin menyeberang dan menggunakan fasilitas tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka tujuan. Seperti yang bisa dilihat di samping saya, pemerintah akan lebih peduli dan memperhatikan. Juga pemerintah akan menyediakan fasilitas untuk menampung masukan dari pengguna jalan. Dan situlah meningkatnya fasilitas pengguna jalan, seperti meningkatnya fasilitas penyeberangan, pelebaran trotoar, dan juga permukaan trotoar yang tadinya belum rata akan menjadi rata. Meningkatnya fasilitas penyeberangan seperti menambahnya JPO dan juga menambahkan lokasi zebra cross. Dari situ akan meningkatnya kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki, seperti pejalan kaki tidak perlu lagi menunggu diberi kesempatan saat ingin menyeberang, pejalan kaki
kaki juga akan menyeberang pada tempatnya. Juga trotoar akan digunakan sebagaimana mestinya. Saat itulah resiko kecelakaan lalu lintas akan menurun dan juga akan menimbulkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan terjamin. Adapun tujuan singkat kami mengenai permasalahan ini yaitu merumuskan arah kebijakan peningkatan jalur pejalan kaki pada koridor Jalan Raden Intan untuk melayani kebutuhan pejalan kaki sehingga tercapainya kondisi yang diharapkan oleh pejalan kaki tersebut, yaitu situasi yang aman, nyaman, lancar, serta ekonomis. Selanjutnya, sasaran dari kegiatan survei kami yaitu identifikasi potensi area pejalan kaki pada koridor Jalan Raden Intan dengan cara menambahkan fasilitas-fasilitas pendukung seperti halte bus serta petunjuk arah bagi kaum disabilitas dan menyambung trotoar-trotoar yang terputus serta memperlebar trotoar. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah area pejalan kaki pada koridor Jalan Raden Intan dengan memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima atau PKL tentang fungsi penggunaan trotoar dan sanksi jika melanggar. Yang ketiga, merumuskan arah kebijakan peningkatan jalur pejalan kaki dengan mengeluarkan peraturan tertulis mengenai penertiban PKL dan fungsi trotoar. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian sesuai dengan standar persepsi pejalan kaki terhadap fasilitas pejalan kaki di Jalan Raden Intan, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Adapun output atau hasil yang akan didapat dari permasalahan ini ada 4. Yang pertama itu adalah tindakan tegas bagi PKL yang menyalahgunakan fungsi dari trotoar tersebut. Yang kedua adalah penambahan JPO atau jembatan penyeberangan orang untuk pengguna jalan. Yang ketiga itu perbaikan infrastruktur yang sudah ada. Dan yang keempat itu adalah memberikan fasilitas bagi kaum disabilitas di trotoar. Selanjutnya adalah konsep ideal. Yang pertama itu standar ideal dari trotoar. Trotoar memiliki fungsi utama yaitu meningkatkan kelancaran, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna jalan. Adapun standar ideal dari trotoar ini adalah 3. Yang pertama, tinggi minimal dari trotoar itu harus minimal 15 cm. Yang kedua itu memiliki lebar minimal 2 meter. Dan yang ketiga itu dekorasi yang tidak mengganggu bagi pengguna atau pejalan kaki. Pada gambar yang satu ini mengenai konsep ideal, ini adalah sebuah gambar trotoar di Jalan Muhammad Tamrin di daerah Senayan, Jakarta Selatan. Ini saya ambil saat saya liburan. Dapat dilihat bahwa lebar trotoarnya adalah lebih dari 2 meter, bahkan lebih dari 2 meter. Nah, setelah saya hitung melalui Google Maps, itu kan ada fitur pengukur jarak. Saya hitung pinggir sampai pinggir dan ternyata jaraknya adalah 16 meter. Dan itu sangat besar. Dan kemudian, jadi JPO yang ideal itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, tinggi dari permukaan jalan minimal 4,6 sampai 6,5 meter, sedangkan lebarnya itu minimal 2 meter. Sudut inklinasinya maksimal 40 derajat, lebar injakan minimal adalah 21,5 sampai 35 cm, serta memiliki atap. Adapun konsep ideal zebra cross, yang pertama adalah panjang garis putih 2,5 meter, kemudian lebar garis putih dan jarak antara garis putih adalah 30 cm, kemudian jarak buffer antara zebra cross dan ruas jalan adalah 1 meter. Dapat dilihat gambar ini. Gambar tersebut adalah contoh zebra cross di Jalan MH Tamrin yang menggunakan apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Sedangkan di Jalan Raden Intan, zebra cross kurang ideal karena sudah pudar dan tidak terlihat oleh pengendara. Kemudian zebra cross di Jalan Raden Intan hanya ada 2. Hal tersebut menyebabkan pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya. Saya akan menjelaskan tabel kebutuhan data kami. Tabel kebutuhan data kami dapat dilihat di sebelah sini. Nah, data yang pertama yang kami ambil itu adalah data traffic count. Traffic count itu sendiri merupakan sebuah kegiatan pencacahan lalu lintas di jalan raya yang dilakukan secara manual ataupun elektronik. Nah, manfaat dari pengambilan data ini adalah untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melintasi jalan raya. Nah, pengambilan data ini dengan cara observasi ataupun survei secara langsung dan pencatatan dokumen. Kemudian data yang kedua itu adalah jumlah kendaraan yang melanggar peraturan pengguna trotoar. Nah, manfaat dari pengambilan data ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak jumlah kendaraan yang menyalahgunakan trotoar. Nah, cara pengumpulan datanya itu adalah yang pertama observasi, yang kedua pencatatan dokumen, dan yang terakhir adalah pemutatan secara langsung. Kemudian data yang ketiga itu adalah jenis-jenis pejalan kaki. Nah, manfaat dari pengambilan data ini adalah untuk mengetahui siapa saja atau yang sering melintasi trotoar ataupun JPO. Contohnya nih, ibu-ibu hamil, kemudian kaum disabilitas. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri yaitu adalah melakukan eksperimen. Nah, tabel kebutuhan data selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Data keempat yaitu tentang jumlah pengguna fasilitas pejalan kaki. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui berapa banyak orang yang menggunakan fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, zebra cross, dan JPO. Cara pengumpulan datanya yaitu dengan eksperimen.
Data kelima yaitu perbandingan waktu yang digunakan untuk menyeberang jalan menggunakan JPO atau zebra cross. Manfaatnya yaitu mengetahui durasi yang dibutuhkan untuk menyeberang. Cara pengumpulan datanya sama yaitu dengan eksperimen. Terakhir, jumlah pedagang kaki lima di trotoar. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui banyaknya pedagang kaki lima di trotoar. Cara pengumpulan datanya pun yaitu pemotretan atau dokumentasi, pengumpulan dokumen atau pencatatan dokumen, dan observasi. Untuk rencana kerja, dikarenakan sedang ada maraknya coronavirus ini, jadi kami sepertinya akan menunda rencana kerja yang sesuai dengan proposal kami, karena kan takutnya terinfeksi dan meningkatkan penularan. Jadi, rencana kegiatan kami akan dilaksanakan secepatnya jika kondisi dari coronavirus ini sedang mereda. Namun, proposal kami menyatakan bahwa kami akan melaksanakan kegiatan survei ini pada hari Sabtu dan Minggu 21 sampai 22 April. Pada 21 April, kami akan melaksanakannya pada malam hari jam 7 malam hingga jam 9 malam. Dan pada hari Minggu, kami akan melaksanakan pada jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, kemudian jam 12 sampai jam 1 siang, kemudian jam 7 sampai jam 9 malam juga. Dan sekian presentasi dari kelompok Anggun Merah kelas PWKA. Terima kasih telah menonton.